Di balik rumah seorang ustaz yang dihormati, tersembunyi sebuah kisah yang tak pernah terbayangkan. Saat suami pergi berdakwah, sang istri justru dihantui oleh kehadiran seorang pria asing. Tukang servis TV yang datang bukan hanya untuk memperbaiki elektronik, tetapi juga mengguncang batas iman dan kesetiaan. Dalam sunyi, dalam gelap, di antara ketidaksengajaan yang terasa terlalu sempurna, sebuah godaan mulai berbisik. Namun, sejauh mana Aisyah mampu bertahan sebelum dirinya benar-benar jatuh? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Matahari bersinar terik di atas langit desa, menyelinap masuk melalui celah-celah jendela rumah sederhana di ujung gang. Udara siang itu terasa lengket dan gerah, membuat Aisyah gelisah di ruang tamunya yang sepi. Jemarinya memainkan ujung jilbab yang tergerai di bahunya, sementara matanya menatap kosong ke layar televisi yang mendadak mati pagi tadi. Sudah beberapa kali ia mencoba menyalakannya, menekan tombol remote dengan harapan layar itu kembali menyala, tapi sia-sia. Yang ada hanya pantulan wajahnya sendiri yang tampak lelah di permukaan layar hitam. Seharusnya ini bukan masalah besar. Seharusnya ia bisa menunggu Ustaz Rahmat, suaminya, pulang 2 hari lagi. Namun, rumah tanpa suara televisi terasa begitu hening. Ia tidak pernah benar-benar menyadari betapa sunyinya rumah ini setiap kali Rahmat pergi berdakwah keluar kota. Biasanya, suara ceramah yang diputar di TV menjadi penghiburnya. Kini, hanya ada suara jarum jam yang berdetak pelan di dinding, menciptakan kekosongan yang semakin menekan perasaannya. Aisyah menarik napas panjang, mencoba mengusir kegelisahan yang tiba-tiba merayapi dadanya. Ia bangkit dari sofa, mengambil ponsel dari meja, dan mulai mencari nomor teknisi TV yang biasa dipanggil warga sekitar. Matanya berhenti pada sebuah nama yang sudah tidak asing baginya, Rudi. Ia pernah beberapa kali melihat pria itu memperbaiki TV di rumah-rumah tetangga. Kata mereka, Rudi adalah teknisi andal yang bisa memperbaiki hampir semua jenis kerusakan. Namun, ada sesuatu tentang pria itu yang selalu membuat orang-orang membicarakannya dengan nada yang sulit ditebak. Jemarinya ragu-ragu sebelum akhirnya menekan nomor itu. Ia menempelkan ponsel ke telinganya, menunggu dengan napas yang sedikit tertahan. Tidak butuh waktu lama sebelum suara berat dari seberang menjawab panggilannya. Iya, Bu Aisyah. Ada yang bisa saya bantu? Aisyah sempat terdiam sejenak mendengar namanya disebut dengan nada yang begitu santai. Suara itu dalam, sedikit serak, tetapi terasa akrab di telinganya. TV saya rusak, Mas. Jawabnya akhirnya. Suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia maksudkan. Bisa ke rumah sekarang? Rudi tidak langsung menjawab. Ada jeda yang cukup panjang sebelum akhirnya ia berkata, Tentu, Bu. Saya ke sana dalam 15 menit. Aisyah menutup telepon dengan jantung yang berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia menggigit bibirnya, mencoba memahami perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Itu hanya panggilan biasa, ia hanya meminta bantuan. Tidak ada yang salah, bukan? Namun, entah mengapa, ada kegugupan yang menggelitik hatinya. Mungkin karena ia tahu, saat Rudi nanti datang, ia akan sendirian di rumah ini. Aisyah duduk kembali di sofa, berusaha mengendalikan kegelisahan yang muncul begitu saja. Matanya melirik ke arah televisi yang masih mati, seolah benda itu adalah alasan utama mengapa ia merasa demikian. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada hal lain yang membuat perasaannya tak menentu. Bayangan Rudi mulai muncul dalam pikirannya. Pria bertubuh tinggi dan kekar dengan tangan yang cekatan saat memperbaiki barang elektronik. Ia pernah melihatnya di rumah tetangga, dengan kaos oblong yang menempel di tubuhnya, memperlihatkan otot lengannya yang kokoh. Aisyah menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Astagfirullah, gumamnya pelan. Ia bukan wanita seperti itu. Ia adalah istri seorang ustaz yang dihormati di desa ini. Tidak seharusnya ia memikirkan hal-hal yang tak pantas. Namun, waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik menambah debaran di dadanya, seakan ada sesuatu yang akan terjadi. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan merapikan meja,
tetapi tangannya gemetar sedikit. Tak lama, suara motor berhenti di depan rumah. Aisyah refleks menegakkan tubuhnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berdiri, berjalan ke pintu, dan menarik napas dalam sebelum membukanya. Di ambang pintu, berdiri seorang pria dengan kaos berwarna gelap dan celana jeans lusuh. Wajahnya sedikit berkeringat, mungkin karena teriknya matahari siang itu. Senyumnya tipis, tetapi matanya tajam saat menatap Aisyah. "Silakan masuk, Mas," ucap Aisyah dengan suara yang hampir bergetar. Rudi mengangguk, masuk ke dalam rumah dengan langkah yang tenang. Aroma tubuhnya tercium samar, campuran dari keringat dan minyak wangi yang maskulin. Aisyah buru-buru berjalan lebih dulu, menunjukkan TV yang rusak agar ia tidak terlalu lama memikirkan kehadiran pria itu di rumahnya. Rudi langsung berjongkok di depan televisi, membuka kotak peralatannya, dan mulai memeriksa bagian belakang TV. Suasana dalam rumah menjadi begitu hening, hanya terdengar suara peralatan yang ia keluarkan, dan tarikan napas Aisyah yang berusaha tetap normal. Aisyah duduk di ujung sofa, memperhatikan Rudi yang bekerja. Jemarinya lincah mengutak-atik kabel, sesekali mengernyitkan dahi seolah sedang berpikir. "Sepertinya ada komponen yang longgar," gumam Rudi. "Tapi saya bisa perbaiki sekarang." Aisyah hanya mengangguk. Ia merasa keringat mulai mengalir di pelipisnya, padahal udara di dalam rumah tidak terlalu panas. Rudi terus bekerja dalam diam, tetapi Aisyah merasa setiap gerakannya seolah memiliki makna yang lebih dalam. Setiap kali Rudi menarik napas, setiap kali ia mengusap keringat di lehernya, ada sesuatu yang menggetarkan hati Aisyah. Perasaan ini salah. Ia tahu itu. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin perasaan itu menekan dadanya. "Mas Rudi sering dapat panggilan dari rumah ibu-ibu ya?" Tanyanya tiba-tiba, mencoba mengalihkan pikirannya. Rudi menoleh sekilas, menyunggingkan senyum kecil. "Lumayan, Bu. Kadang saya juga dapat panggilan dari rumah yang suaminya jarang di rumah." Aisyah terdiam. Kata-kata Rudi terasa seperti sesuatu yang lebih dari sekadar jawaban biasa. Ia merasa seolah pria itu sedang menguji reaksinya. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia harus menghentikan ini, harus menjaga batas. Tapi mengapa rasanya semakin sulit? Ruangan terasa semakin sunyi, hanya diisi suara peralatan yang sesekali berbunyi saat Rudi menyentuh bagian dalam televisi. Aisyah berusaha mengalihkan pandangannya ke arah lain, tetapi matanya terus saja kembali memperhatikan sosok pria itu. Ia melihat bagaimana otot lengannya menegang setiap kali ia mengencangkan sekrup, bagaimana rahangnya sedikit mengeras saat ia berpikir, dan bagaimana keringat kecil di pelipisnya jatuh ke lehernya yang kokoh. Aisyah menelan ludah. Ini bukan pertama kalinya ia melihat seorang pria selain suaminya, tapi entah mengapa, keberadaan Rudi terasa berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengundang, sesuatu yang seharusnya tidak boleh ia rasakan. "Bu Aisyah?" Aisyah tersentak. Ia tidak sadar bahwa Rudi sudah menoleh ke arahnya, menatapnya dengan alis sedikit terangkat. "Iya, Mas." Jawabnya buru-buru, merasa wajahnya menghangat. Rudi menyeringai kecil, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke televisi. "Saya butuh obeng yang lebih kecil. Ada di rumah, Bu." Aisyah bangkit berdiri, hampir saja tersandung kakinya sendiri. Dengan cepat ia berjalan ke lemari tempat suaminya menyimpan peralatan kecil. Namun, saat ia membuka laci, tangannya sedikit gemetar. "Kenapa aku seperti ini?" Gumamnya lirih. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengambil obeng yang dibutuhkan dan kembali ke ruang tamu. Saat ia menyerahkan alat itu, jari-jarinya tak sengaja bersentuhan dengan tangan Rudi. Seketika, jantungnya berdetak kencang. Rudi tampaknya menyadarinya, karena pria itu diam sejenak sebelum akhirnya mengambil obeng itu dengan tenang. Tapi ada sesuatu di matanya. Sebuah sorot yang sulit diartikan. Waktu berlalu perlahan. Aisyah tidak lagi duduk di sofa, melainkan berdiri di sudut ruangan, mencoba menciptakan jarak antara mereka. Namun, pikirannya tetap kacau. "Suaminya masih di luar kota?" tanya Rudi tiba-tiba. Suaranya datar tapi terdengar lebih dalam. Aisyah terdiam sejenak, lalu mengangguk.
Iya, pulangnya lusa. Rudy tersenyum kecil, seolah memahami sesuatu yang tersembunyi di balik jawaban itu. Pasti sering sendirian, ya? Aisyah menggigit bibirnya, merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dalam percakapan ini. Kadang, jawabnya singkat. Namun, dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar kadang. Ia sering merasa sendiri. Rumah ini, meskipun penuh dengan kehangatan saat Ustaz Rahmat ada, selalu terasa sepi begitu suaminya pergi. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan panjang, hanya dirinya dan kesunyian. Rudy kembali fokus pada televisi. Tetapi kata-kata yang tadi ia ucapkan masih menggema di kepala Aisyah. Ia mencoba mencari pembenaran, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya kebetulan, bahwa tidak ada yang salah dengan kehadiran pria itu di rumahnya. Tapi hatinya tahu bahwa ia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Sepertinya sudah beres, ujar Rudy setelah beberapa menit. Ia menekan tombol power di remote, dan layar televisi kembali menyala. Aisyah menatap layar itu, tapi pikirannya masih terjebak dalam kekacauan yang baru saja muncul dalam dirinya. "Terima kasih, Mas Rudy," ucapnya akhirnya. Mencoba tersenyum. "Sama-sama, Bu." Rudy berdiri, mengemasi peralatannya. Namun sebelum ia beranjak pergi, ia menatap Aisyah sekali lagi. Tatapan itu begitu tajam, seakan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Aisyah merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tapi sebelum ia bisa mengerti perasaannya sendiri, Rudy sudah melangkah menuju pintu. Ia harus menghentikan ini. Tapi mengapa rasanya begitu sulit? Aisyah masih berdiri di tempatnya saat Rudy beranjak ke arah pintu. Namun, sebelum ia benar-benar keluar, tiba-tiba listrik di rumah itu padam. Astaghfirullah. Gumam Aisyah, terkejut dengan kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti rumahnya. Rudy berhenti, memandang ke sekeliling. Sepertinya ini mati lampu, atau mungkin ada masalah di MCB, katanya. Suaranya terdengar lebih tenang daripada yang seharusnya. Aisyah meraba-raba di meja, mencoba mencari ponselnya untuk menyalakan lampu senter, tapi dalam kepanikannya, tangannya malah menyenggol vas bunga hingga jatuh dan pecah di lantai. Brak! Aisyah tersentak. Nafasnya sedikit tersengal. Rumah yang tadinya hening kini terasa semakin mencekam dengan suara kaca yang berserakan. "Bu Aisyah, hati-hati," kata Rudy, yang tampaknya mulai mendekat. "Aku nggak bisa lihat apa-apa," jawab Aisyah panik. Dalam gelap, ia mencoba melangkah mundur, tapi justru terpeleset karena genangan air dari vas yang pecah. Ia menjerit kecil, tubuhnya hampir saja jatuh ke lantai. Namun, sebelum punggungnya menyentuh lantai dingin, lengan kuat menangkapnya dengan sigap. Sesaat, waktu seolah berhenti. Aisyah bisa merasakan napas Rudy begitu dekat. Tubuh mereka hanya terpisahkan oleh jarak yang nyaris tak ada. Jantungnya berdetak kencang, bukan hanya karena keterkejutan, tetapi juga karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. "Bu Aisyah," bisik Rudy. Suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan ruangan. Aisyah bisa merasakan dada bidang pria itu yang naik turun di dekatnya. Jemari Rudy masih bertahan di pinggangnya, seolah ragu untuk melepaskan atau tetap menahannya. Aisyah menelan ludah. Ia tahu ini salah. Ia tahu ini bukan seharusnya terjadi. Tapi tubuhnya tetap diam, seolah kehilangan kekuatan untuk bergerak menjauh. Waktu seakan melambat. Di tengah kegelapan hanya ada mereka berdua, dilingkupi oleh ketegangan yang semakin menyesakkan. Aisyah berusaha membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, apapun, untuk menghentikan ini sebelum terlambat. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tangannya sedikit bergetar saat ia mencoba mendorong dada Rudy dengan pelan, memberi isyarat bahwa ia ingin menjauh. Tapi bukannya segera melepasnya, Rudy justru semakin menatapnya dalam, "Apa yang kita lakukan ini?" "Nggak boleh," bisik Aisyah. Suaranya gemetar. Rudy tidak langsung merespons. Ia hanya menatapnya, seakan menimbang sesuatu di pikirannya. Namun, sebelum sesuatu yang tak seharusnya terjadi,
Suara dari luar rumah membuat mereka tersentak. Assalamualaikum. Aisyah langsung mendorong tubuh Rudi dengan cepat. Wajahnya berubah pucat. Itu suara yang amat dikenalnya. Suaminya, Ustaz Rahmat. Rudi tampak terkejut. Ia buru-buru melepaskan Aisyah. Langkahnya sedikit tersendat saat ia mengambil peralatannya. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung menuju pintu belakang, menghilang dalam gelap tepat sebelum pintu depan mulai terbuka. Aisyah berdiri kaku, dadanya masih naik turun. Ia tidak tahu apakah ini adalah peringatan atau kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadanya. Tapi satu hal yang pasti, ia baru saja berdiri di tepi jurang dosa yang hampir membuatnya jatuh. Pintu depan terbuka, dan cahaya dari luar menerobos masuk, mengusir kegelapan yang sempat membekap ruangan. Ustaz Rahmat berdiri di ambang pintu dengan raut kelelahan, membawa tas kecil di pundaknya. Matanya menyapu seisi ruangan, sebelum akhirnya berhenti pada sosok Aisyah yang masih berdiri kaku di sudut ruangan. Waalaikumsalam. Suara Aisyah terdengar lirih, hampir seperti gumaman. Rahmat mengerutkan kening. Kenapa rumah gelap? Ada apa? Tanyanya seraya melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Aisyah membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi pikirannya masih berantakan. Jantungnya belum sepenuhnya tenang, dan tubuhnya masih merasakan sisa-sisa ketegangan yang barusan terjadi. Ada, mati lampu sebentar tadi, jawabnya akhirnya. Mencoba terdengar setenang mungkin. Ustaz Rahmat mengangguk kecil, lalu meraba saklar di dinding. Begitu ia menekannya, lampu kembali menyala terang, membanjiri ruangan dengan cahaya putih. Aisyah menahan napas. Listrik sudah kembali menyala. Tapi mengapa tadi mati? Apakah itu kebetulan? Atau peringatan dari Tuhan? Mata Aisyah bergerak gelisah, mencari tanda-tanda keberadaan Rudi, meskipun ia tahu pria itu sudah pergi. Tidak ada jejaknya, tidak ada bukti, tidak ada saksi. Hanya dirinya sendiri yang tahu betapa berbahayanya situasi yang baru saja ia alami. Tapi apakah benar-benar tidak ada yang melihat? Kenapa ada pecahan kaca di lantai? Tanya Ustaz Rahmat tiba-tiba. Menatap vas bunga yang hancur berserakan di dekat sofa, Aisyah menoleh ke arah pecahan itu dan merasakan gelombang panik naik ke tenggorokannya. Tadi, aku nggak sengaja menyenggolnya, jawabnya cepat, terlalu cepat. Rahmat mengangguk pelan, lalu menatap istrinya lebih lama. Sejenak, matanya menyiratkan sesuatu, bukan kecurigaan, tapi keheranan. Kamu nggak apa-apa, kan? Aisyah tersenyum, meski hatinya bergemuruh. Aku baik-baik saja. Suaminya duduk di sofa dan menghela napas panjang. Perjalanan tadi melelahkan sekali. Aku memutuskan pulang lebih cepat karena besok pagi ada ceramah di masjid. Aisyah mengangguk tanpa suara. Ia merasa bersalah. Suaminya pulang lebih awal untuk menjalankan tugas dakwahnya, sementara dirinya hampir saja tergelincir dalam dosa. Pikirannya melayang pada kejadian tadi. Jika saja suara suaminya tidak terdengar tepat waktu, jika saja Rudi tidak langsung pergi, apakah ia masih akan memiliki keberanian untuk menghentikan segalanya? Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ini adalah peringatan. Tuhan masih memberinya kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Aku akan bersih-bersih dulu, ya, kata Aisyah, mencoba mengalihkan pikirannya sendiri. Rahmat mengangguk tanpa curiga, lalu bersandar di sofa sambil memijat pelipisnya. Aisyah berjalan ke dapur, tapi langkahnya terhenti di ambang pintu. Dari jendela kecil di belakang, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Rudi masih ada di luar. Pria itu berdiri di kegelapan, tepat di balik pagar belakang rumah, seolah masih mengawasinya. Tatapan matanya tajam, seakan mengatakan bahwa cerita ini belum selesai. Aisyah merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu satu hal pasti. Apa yang terjadi hari ini mungkin telah berakhir, tapi godaan itu belum benar-benar pergi. Dengan cepat, ia menarik tirai, menghalangi pandangan keluar. Dadanya naik turun, pikirannya penuh dengan kebingungan. Di ruangan lain, suaminya duduk dengan tenang, tanpa mengetahui apapun. Aisyah menutup mata. Ia harus membuat keputusan.
Apakah ia akan tetap berada di jalannya sebagai istri seorang ustaz, atau membiarkan bayang-bayang gelap itu terus mendekatinya? Di luar, angin berhembus pelan, membawa bisikan yang entah berasal dari mana. Tapi di dalam hatinya, Aisyah tahu, godaan seperti ini tidak akan berhenti begitu saja. Demikian cerita ini kami buat, semoga dapat menghibur dan kalian merasakan isi ceritanya. Agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya, jangan lupa ya, di-subscribe, like, dan komen, serta bunyikan loncengnya. Namu.